Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun nanas yang Cakep. salam utang lunas. Daun salam daun ubi yang jawab salam insyaallah dapat syafaat Nabi. Daun salam daun saga yang jawab salam saya doain besok masuk surga. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi. wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah tuhharul lil masakin wal lagwi wal farasi wa tud'aman lil masakin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di malam yang ke-27 ya 27 ibadah puasa yang ke-26. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, rezeki yang banyak, rezeki yang halal yang barokah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk dapat menuntaskan ibadah Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang ke-27 ini nampaknya bapak-bapak terlihat cerah mukanya, terlihat cerah mukanya karena mungkin sudah pada cair. Alhamdulillah. Di akhir-akhir Ramadan ini tentunya di samping kita memiliki wajah yang cerah, tentunya gerakan tubuh kita pun ikut tambah semangat. Betul? Betul nggak? Lemas apa semangat? Semangat. Sebentar lagi ibadah Ramadan sudah mau selesai. Yang ada di dalam pikiran dan hati tentunya ada kesedihan mau ditinggalkan Ramadan. Kemudian ada kegembiraan akan berjumpa dengan hari kemenangan. Campur aduk antara kesedihan dan kegembiraan menjadi satu. Mudah-mudahan itu semua menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu-ibu mungkin udah sibuk yang mau pulang kampung ya Bu. Ibu ada
nggak punya kampung. Yang nggak punya kampung berarti nggak usah pulang kampung. Yang pulang kampung mungkin sudah banyak berkemas. Mudah-mudahan yang sudah mudik selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan kembali lagi selamat ke Jakarta. Amin ya robbal alamin. Kalau udah akhir-akhir begini sudah sibuk mudik, apa aja dikemas, betul? Betul nggak? Biskuit Kongguan dikemas, betul? Padahal biskuit Kongguan itu biskuit tipu-tipu. Kenapa saya katakan tipu-tipu? Biskuit Kongguan itu sebenarnya biskuit janda. Coba lihat kalengnya, anak sama emak doang yang ada, betul? Tapi kalau saya tahu mana suaminya, tuh ada di kaleng monde yang lagi main drum band. Ternyata dia belum cerai, ternyata dia selingkuh. Selingkuhannya ditaruh di kaleng mesin, itu yang naik sepeda pakai topi, betul? Makanya tipu-tipu, saya katakan tipu-tipu. Apalagi nanti setelah Ramadan, setelah Syawal, setelah Ramadan, setelah Syawal 1 minggu, biskuit Kongguan bukan lagi biskuit isinya, betul? Melainkan menghidang. berarti kita ditipu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya bukan membahas biskuit Kongguan. Saya diberi judul kalau tidak salah, apa itu namanya? Konsistensi, kalau nggak salah. Konsistensi setelah ibadah Ramadan. Sebenarnya ada beberapa tips untuk kita terus melaksanakan ibadah walaupun sudah di luar Ramadan. Ini tergantung bagaimana pribadinya masing-masing. Cuma kadangkala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada saja halangan dan rintangannya, betul? Betul nggak? Kalau Ramadan baca Quran semangatnya luar biasa. Kira-kira Ramadan ini sudah hatam apa belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah hatam? Belum? Belum hatam apa belum dibaca? Belum dibaca. Minimal walaupun Ramadan tahun ini tidak sampai hatam, paling tidak separohnya. Kalaupun separohnya juga enggak, paling enggak seperempatnya. Kalau seperempatnya juga enggak, paling enggak baca Fatihah tiap hari. Paling tidak 1 kali hatam. Ada semangat di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana ketika keluar di bulan Ramadan? Tentunya pasti ada saja halangan dan rintangannya. Selesai sholat subuh, biasanya langsung membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tapi ketika di luar Ramadan, kadangkala buru-buru pulang. Begitu sholat zuhur sama, kita ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran walaupun 1-2 lembar. Tapi ketika di luar bulan suci Ramadan, boro-boro 1 atau 2 lembar, bablas. Asar juga begitu, maghrib apalagi, dan isya pasti ketiduran, betul? Lalu bagaimana menjaga konsistensi agar ibadah kita selalu terjaga, yang sudah kita mulai, yang sudah kita bentuk di dalam bulan suci Ramadan? Makanya perlu kita tangisi diri kita. Kalau Ramadan tidak mampu merubah diri kita menjadi jauh lebih baik setelah selesai Ramadan, maka perlu kita tangisi diri kita. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini tanpa disengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Maka di luar Ramadan tentunya harus betul-betul kita meningkatkan, kita menyemangati diri kita bagaimanapun caranya. Usahakan walaupun hanya sedikit, karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Mula-mula ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kita lakukan walaupun sedikit tapi terus-menerus kita lakukan. Artinya jangan pernah kita berharap satu hari kita pengen hatam satu Al-Quran. Paling tidak, walaupun tidak satu hari, 1 minggu. Kalaupun 1 minggu tidak mampu, 2 minggu. Kalaupun 2 minggu tidak mampu, 1 bulan. Kalaupun tidak mampu 1 bulan, nih momentum Ramadan yang 1 tahun sekali, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku betul-betul memahami, betul-betul tahu apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka umatku menginginkan Ramadan dalam 1 tahun penuh, semuanya bulan suci Ramadan. Kira-kira, ini saya mau nanya, jawab yang jujur. Kalau kira-kira keputusan pemerintah kita ditambah 1 bulan lagi Ramadan, setuju nggak? Oh, kan? THR-nya nambah. Setuju nggak kalau ditambah lagi 1 bulan? Setuju? Tiap malam sebulan lagi kita tarawih. Setuju? Ragu-ragu. Maka ini ibadah kepada Allah banyak sekali gangguannya. Maka kita disindir oleh Rasulullah dalam sabdanya, tuhbitul a'mal, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai gugur nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita nggak sholat, kita malu nggak sama Allah? Malu nggak? Kalau kita nggak puasa, kira-kira malu nggak sama Allah? Tapi banyak orang yang nggak puasa, ketika nanti lebaran ikutan lebaran. Ini orang yang betul-betul nggak punya, yang nggak punya malu. Berarti orang yang tidak puasa tidak boleh ikut lebaran. Nanti dikasih di catatan di pagar, yang nggak ikutan puasa nggak boleh lebaran. Sama Allah saja tidak malu, apalagi dengan sama manusia. Oleh karenanya, jaga Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, isi dengan betul-betul ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang amat sangat berharga kelak nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa pentingnya takwa, sampai-sampai di Al-Quran diulang sebanyak 258 kali kata takwa, karena kata takwa itu sangat penting untuk manusia. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi motivasi diri saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Di akhir-akhir Ramadan ini kita kencangkan ikat pinggang kita untuk betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah jadikan Ramadan tahun ini penuh manfaat, penuh kualitas untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di kebun, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh bareng-bareng lagi mandi di kebun. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.